Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi dengan Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Nah, khususnya untuk senyawa-senyawa anorganik. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu bagaimana cara memberi namanya. Ikuti aturan-aturannya. Simak ya anak-anak. Yang pertama, kita akan pelajari bagaimana cara memberi nama senyawa biner terlebih dahulu. Yang namanya senyawa biner apa? Senyawa yang terbentuk atas dua jenis atau dua macam unsur. Jadi nanti terdiri atas dua unsur. Nah, untuk yang pertama kita akan kelompokkan dulu berdasarkan jenis unsur logam dan non-logamnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yang terbentuk sesama non-logam. Ingat ya, non-logam itu contohnya apa? Karbon, C, kemudian N, nitrogen, betul. Oksigen, O ya. Kemudian ada sulfur atau belerang, lambangnya S. Kemudian ada lagi fluor, F, Cl, klor. Kemudian I, iod. Kemudian ada lagi Br, brom. Kemudian ada lagi P, fosfor, dan seterusnya. Nah, itu adalah jenis unsur-unsur non-logam. Nah, aturannya bagaimana? Ada dua aturan yang akan kita pelajari. Yang pertama, keterangan jumlah untuk non-logam yang pertama atau yang paling depan. Keterangan jumlah itu seperti apa? Nanti angka 1 menggunakan kata mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Tapi ingat, kalau non-logam yang pertama yang paling depan jumlahnya cuma 1, tidak usah menggunakan keterangan mono ya. Nah, kecuali mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk non-logam yang berikutnya, yang kedua, dia jumlahnya 1 atau lebih, berarti wajib harus menggunakan keterangan jumlah. Jadi mau 1 pakai mono, 2 di, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1, CO. Nah, unsur pertama adalah C, berikutnya adalah O, karbon sama oksigen. Nah, ini sama-sama non-logam, berarti bisa mengikuti aturan ini. Yang pertama, C, karbon, jumlahnya cuma 1, jadi nggak perlu pakai mono, langsung karbon. Berikutnya O-nya 1, nah ini pakai mono. Mono harusnya kan oksigen tambahin ida ya, ingat belakangnya akhirannya ida. Jadi karbon monooksida karena double O ambil 1, jadi monoksida. Jadi karbon monoksida seperti ini. Nah, berikutnya coba. Nah, C. Kalian sudah pasti mengenal CO2 dari zaman dulu ya. Dari SD mungkin sudah mengenal. CO2 itu adalah karbon dioksida. Tapi bagaimana aturannya menggunakan ini? Nah, C tadi kan karbon. Jumlahnya cuma 1 langsung ya. Karbon. Berikutnya O-nya ada 2. Berarti pakai keterangan jumlah di. Berarti dioksida. Seperti ini. Mudah ya. Berikutnya N2O4. Ya, N-nya 2, berarti pakai di. N itu nitrogen ya, berarti di nitrogen. Berikutnya, O-nya ada 4, berarti tetra. 4 yang ini ya. Nih, yang di sini 4 tadi, nih, yang di sini ya. Tetra. Oksida, ingat oksigen tambahin ida jadi oksida. Atau A sama O, ini ada literatur yang menuliskan menang O, jadi tetroksida. Boleh, di nitrogen tetroksida. PCl5, P itu fosfor atau fosforus. Nah, kalau Indonesia biasanya pakai fosfor seperti ini. 5 berarti menggunakan penta. Nah, Cl itu adalah klor. Tambahin ida, jadi klorida. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang P2O5. Nah, P-nya ada 2, berarti di fosfor. 5 penta. Oh, tadi oksigen? Oksida, ya. Nah, ini tadi A ketemu O, boleh pentoksida juga boleh. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang berikutnya. Nah, sekarang kalau dibalik ada nama, kalian diminta untuk menuliskan rumus kimianya bagaimana? Modelnya seperti tadi ya. Karbon, berarti unsur apa? Ya, betul. C, karbon saja berarti C-nya 1 ya. Tetra, bromida. Tetra itu tadi berapa? Ya, 4 ya. Yang ini 4 ya. Nah, terus bromida, brom. Iya, Br. Berarti Br-nya ada 4. C, Br
4. Ingat aturannya hurufnya harus pertama huruf besar. Kalau memang itu cuma satu unsur, satu lambang ya berarti huruf besar ya. Tapi kalau ada dua huruf berarti huruf pertama huruf besar, berikutnya kecil. Jangan sampai salah. Belerang, belerang lambangnya S, betul. Dioksida, iya berarti di itu 2. Oksida itu oksigen, berarti SO2. Seperti ini. Nah, sekarang sulfur heksafluorida, sulfur, ya itu S juga, belerang ya. Heksa itu 6, fluor berarti F, berarti SF6. Seperti ini. Mudah ya. Untuk beberapa senyawa, ada yang tidak mengikuti aturan yang sebelumnya tadi ya. Nah, contohnya misalkan H2O. Nah, dari zaman dulu waktu kalian pasti dari SD, kalian sudah mengenal bahwa yang namanya H2O pasti air ya. Nah, jadi air ini tidak mengikuti nama yang tadi, bukan dihidrogen monoksida, itu nggak ada, malah tidak dikenal. Jadi H2O lebih dikenal dengan kata air. Nah, kemudian NH3 juga sama. Nih, cirinya ada hidrogennya, dia mengikat hidrogen seperti ini. Nah, ini ada nama lain namanya amonia. Jadi, dia tidak mengikuti aturan tata nama yang seperti sebelumnya. Contoh lain juga ada CH4 atau metana. Nah, ini juga ikatan dengan hidrogen. Nah, berarti dia memiliki nama sendiri namanya metana. Jadi nama sehari-hari atau nama trivial dikenalnya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang kedua, memberi nama non-logam pakai aturan yang kedua. Ini menggunakan bilox atau bilangan oksidasi atau muatan yang unsur non-logam yang paling depan atau yang paling pertama. Jadi nanti nama non-logamnya diikuti bilangan oksidasi dari non-logam yang pertama tadi. Nah, kemudian nama non-logam kedua diakhirin dengan ida. Ingat ya, senyawa biner pasti ada akhiran ida. Nah, berarti seperti ini. Karbon dan oksigen. Nah, oksigen sendiri muatannya kan -2 ya. Nah, berarti nanti oksigennya pasti +2. Nah, yang +2 ini berarti itu adalah biloxnya si karbon. Jadi nanti karbon. Nah, tadi biloxnya karbon berarti 2 ya. 2. Nah, O berarti oksida. Seperti ini. Nah, sekarang kalau CO2 bagaimana? Nah, kalau CO2 seperti ini nih. CO2. Oh, itu kan biloxnya -2 ya. Kali 2 berarti -4. Karena dia senyawa, artinya di jumlah muatannya pasti 0. Berarti karbonnya adalah +4. Nah, berarti ini karbon. Terus 4. Oksida. Ya, seperti ini. Jadi nggak menggunakan keterangan monoditri lagi. Seperti tadi, itu udah nggak berlaku ya. Nah, kemudian NO. Nitrogen kan -2 ya. Berarti oksigen -2 ya. Berarti nitrogen +2. Nah, ini +2. Berarti biloxnya si nitrogen. Berarti kalian tulisnya berarti nitrogen 2 oksida. Seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang NO2. O itu -2 kali 2, -4. Berarti nitrogen ini adalah +4. Ya, benar. Berarti biloxnya nitrogen adalah +4. Berarti kalian tulis nitrogen 4 oksida. Seperti ini. Nah, berikutnya ada N2O4. Oksigen -2 dikali 4 -8 dijumlah biar 0 berarti +8 ya. +8 dibagi 2 berarti +4. Oh, sama seperti tadi ya. Berarti nitrogen 4 oksida. Nah, seperti ini. Nitrogen 4 oksida. Ya. Nah, ini senyawa biner yang non-logam dengan non-logam. Paham ya? Nah, kalau misalkan berikutnya adalah tata nama apabila senyawa binernya terbentuk atas logam dengan non-logam. Ya, logam dengan non-logam. Nah, tetapi di sini masih kita kelompokkan lagi khususnya untuk unsur non-logam. Kenapa? Karena ada unsur non-logam, ternyata biloxnya dia ada yang punya hanya satu macam bilox, ada yang lebih dari satu. Nah, kalau yang satu macam bilox itu yang golongan 1A, yang natrium, kalium, litium, herlina, kawin, robi, CS, frustasi, yang golongan 1A ya. Kecuali hidrogen, nah semuanya logam kan? Nah, itu muatannya pasti +1. Kalau yang beli, mangga, campur, sirsak, bagi rata yang golongan 2A, Mg, Ca, Ba, nah ini golongan 2A nih, pasti muatannya sesuai dengan golongan, berarti +2 semua.
Aluminium golongan 3 nih, karena logam ini yang sering kepake ya. Makanya di golongan 3 yang kepake aluminium itu muatannya 3+. Di golongan B ada yang sering kepake itu seng atau Zn dengan Ag itu perak. Ini perak, ini seng. Seng selalu muatannya 2+ dan perak muatannya +1. Nah, ini adalah logam-logam yang muatannya hanya satu macam. Tapi sebenarnya tidak hanya yang Ibu tuliskan di sini ya. Dan ada yang lain, cuman ini adalah unsur-unsur logam yang sering kepake ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aturan memberi namanya bagaimana? Nama logam, nama non-logam diberi akhiran ida karena masih senyawa biner. Nah, contohnya NaCl, kalian pasti sudah mengenal dari dulu juga NaCl itu namanya apa. Na adalah logam natrium, berarti natrium. Karena natrium tadi biloksnya cuma satu macam, ya sudah, berarti natrium langsung klor tambahin ida. Klorida, natrium klorida. Nah, kalian pasti tidak asing dengan natrium klorida. K2O, K itu kalium, O oksida, jadi kalium oksida. Langsung ya. Nah, kalau yang model seperti ini tidak menggunakan mono di tritetra lagi ya. Kalau di sini ada 2 itu pengaruh karena muatan. Ingat nanti kita akan bahas di nama ke rumus molekulnya atau rumus kimianya ya. Mg apa? Ya, magnesium. Sulfur tambahin ida jadi sulfida. Terus ZNO, Zn adalah seng, ya, ini seng. O itu oksida. BAI, ini I ya. Ini gak kelihatan kalau I besar ya. Nah, itu BAI2 berarti barium. Ba itu barium. I itu iot atau iodium, tapi kita pakai iot tambahin ida, berarti iodida. Seperti ini. Ya, paham ya? Oke, nah sekarang kalau kita balik nih. Misalkan dari nama ke rumus bagaimana? Nah, ini baru ada hitung-hitungan muatannya. Nah, contohnya di sini. Kalsium, kalsium itu Ca. Ca itu golongan 2A, pasti muatannya 2+. Bromida, Br, dia golongan 7, pasti muatannya -1, karena dia menangkap 1 elektron agar stabil ya. Nah, 2+ sama min agar netral, berarti 2+ dijumlah harus dengan 2 min ya. Biar dia jadi 2 min, berarti Br-nya harus dikali 2. Jadi nanti Ca-nya 1, Br-nya 2. Seperti ini. Jadi Ca-nya 1, Br-nya 2. Karena Ca 2+, Br-nya min. Biar jadi 2 min, biar dijumlah 0 ya, Br-nya harus kali 2. Nah, perak itu Ag. Ag tadi muatannya plus di sini tadi ya. Ini. Nah, kemudian iodida itu I. I itu golongan 7 seperti Br muatannya min. Berarti plus sama min sudah netral? Sudah, karena dijumlah udah 0 ya, jadi AgI. Berikutnya, natrium oksida. Natrium itu Na. Ingat Herlina dia golongan 1A. Oksida, oksigen berarti 2 min. Plus sama 2 min belum 0 ya, berarti di sini harus 2+. Kalau dia 2+, berarti Na-nya harus dikali 2. Jadi Na2O. Aluminium sulfida, Al itu 3+ karena golongan 3. Sulfida, sulfur itu golongan 6A, di bawahnya oksigen berarti dia temannya oksigen 2 min. 3 sama 2, biar dijumlah 0 berarti bagaimana? Cari KPK-nya. 3 sama 2 berarti 6. Nah, kalau 6 berarti kalikan 2, berarti Al-nya kalikan 2, sedangkan S-nya kalikan 3. Nah, nanti kan jadi plus 6 sama min 6. 0 ya. Nah, sekarang lithium klorida. Lithium itu Li, Herlina, berarti plus 1 karena golongan 1A. Klorida itu Cl min, golongan 7 lagi. FCl, Br, I, At itu adalah golongan 7A, berarti -1 pada umumnya ya. Berarti plus sama min sudah netral, berarti LiCl. Seperti ini. Ya, oke. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir untuk sinyal biner. Ini khusus untuk logam-logam yang biloksnya lebih dari 1 biasanya. Logam-logam ini terletak di golongan B atau golongan transisi. Contohnya Fe, ini besi. Cu, tembaga. Co, kobalt. Cr, krom. Au, emas. Hg, raksa atau merkuri. Pt, platina. Pb, timbal. Sn, timah. Mn, mangan. Ni adalah nikel. Nah, yang penting kalian tahu ya, logam-logam ini yang biloksnya lebih dari 1. Yang penting hafal, oh logam ini pasti biloksnya lebih dari 1. Berarti apa bedanya? Harus menggunakan biloks seperti tadi non-logam. Harus biloks si logam tadi berapa menggunakan angka Romawi. Jadi caranya adalah nama logamnya,
diikuti biloks menggunakan angka Romawi ya, biloks ion logam. Nama non-logamnya diberi akhiran ida. Ingat karena masih senyawa biner, masih 2 unsur. Contoh, FeO. Fe itu besi, O itu oksigen. Nah, pasti belakangnya pasti oksida ya. Cuman besi ini kita tahu bahwa besi ini biloksnya lebih dari 1. Berarti kita hitung dari mana? Dari si Fe tadi. FeO. Nah, Fe tadi kita hitung dari O itu min 2. Berarti Fe-nya plus 2. Nah, biloks ini yang kita maksud. Berarti nanti kamu tulis besi 2 oksida. Seperti ini. Paham ya? Nah, ini CuI2 nih, iot ya. Nah, CuI2. I tadi min 1. Karena ada 2, kita kalikan min 2. Nah, biar dijumlah jadi 0, berarti plus 2 ya. Nah, berarti tembaga berapa? Tembaga 2 iodida. Ini iodida ya. Seperti ini. Nah, HgCl2. HgCl2. Cl min 1 kalikan 2 min 2. Berarti Hg-nya plus 2. Berarti ini boleh pakai raksa, boleh pakai merkuri. Raksa 2 klorida. Pakai K ya, pakai nama Indonesia. Klorida ini K. Ya. Berikutnya MnS. Mn dan S. Sulfur itu min 2 berarti mangan plus 2. Nah, berarti mangan 2 sulfida. Seperti ini. Nah, sekarang Ni Br4. Br itu min 1. Kalikan 4 berarti min 4. Berarti nikelnya plus 4. Berarti nikel 4 bromida. Seperti ini. Ya, seperti ini mudah ya. Nah, untuk memberi nama, coba platina 4. Nah, ini ada keterangannya nih, berarti PT 4+. Di sini ya. Terus klorida, berarti Cl min. Biar 0, berarti di sini kan harus 4 min ya. Berarti Cl-nya harus dikali 4. Berarti PT Cl 4. Timah, berarti Sn. Timah 2, berarti Sn2+. Oksida, berarti O2 min. Dari sini ya. Berarti 2+ sama 2 min sudah netral, sudah 0. Berarti gabung aja SNO. Emas itu AU. Emas 1 berarti AU+. Sulfida S2 min. Nah, ini berarti yang ditambah AU-nya ya. Berarti kali 2 ya. Biar jadi 2+, berarti AU2S. Terus krom. Nih, yang berikutnya krom 2 bromida. Krom 2 berarti Cr2+. Bromida itu Br min. Biar netral berarti di sini harus 2 min. Berarti kalikan 2. Berarti CrBr2. Nah, terus timbal 2 iodida. Timbal itu Pb2+. Timbal 2 nih ya. Berarti 2+. Iodida itu I min karena golongan 7. Berarti PbI2 karena di sini harus 2 min, makanya kali 2. Seperti ini. Nah, jadi ini pembahasan kita hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lagi dan nanti ada latihan soalnya di Google Form. Silakan pelajari dan ingat-ingat, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.